Mari kita membuka bahagian Alkitab dari surat Yudas. Surat Yudas ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Yudas pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomorrah dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Sampai sekian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, lalu menghayati serta merenungkan di sepanjang hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Sukacita kita di minggu yang kita jalani ini agak istimewa. Atau saya mau katakan sukacitanya agak berbeda. Kenapa sampai saya mengatakan seperti itu? Karena di minggu-minggu ini kita sedang merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah, memeriahkannya dengan berbagai kegiatan lomba. Jadi semalam ada lomba domino, kerohanian. Tentunya ini menambah sukacita dan semangat kita untuk membuktikan bagaimana kita sebagai orang yang percaya, yang menyambut Injil itu dengan hati yang terbuka, boleh menyatakan itu melalui apa yang sudah kita lakukan. Dan tentunya ada nilai iman yang kita ambil di sini. Kita lihat anak-anak kita juga mengambil bahagian dalam lomba solo. Dan ibu-ibu sebentar juga akan mempersembahkan pujian mereka
yang telah dipersiapkan juga untuk hari ulang tahun ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Semuanya terlibat mau mempersembahkan atau memberikan yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi dan dipelihara Allah. Kita adalah orang-orang yang begitu beruntung menerima berita Injil itu yang menjadikan kita mengenal Allah dan membawa keselamatan kepada kita. Surat Yudas ini ditulis untuk orang-orang yang merasa terpanggil atau orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Kalau kita lihat pada ayatnya yang pertama, dikatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara. Artinya bahwa surat Yudas ini ditujukan kepada orang Yahudi atau orang Israel yang benar-benar telah hidup di dalam Tuhan. Bukan yang baru mau bertobat. Bukan orang-orang yang kafir atau orang-orang di luar Yahudi. Tetapi ini ditujukan kepada sekelompok murid Yesus. Di mana mereka adalah orang-orang yang terpanggil, terpelihara di dalam kasih Allah. Berarti hampir sama dengan kita. Karena kita ini adalah gereja Allah, gereja Tuhan yang terpanggil, yang telah dipelihara dan dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita ada sampai pada saat ini. Dan itulah yang mendorong kita untuk terus mau bersaksi, untuk mau menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetapi mengapa sehingga Yudas ini menuliskan surat ini kepada orang-orang atau sekelompok murid Tuhan? Jadi saya mau katakan bahwa Yudas yang menulis surat ini bukan Yudas Iskariot. Nanti ada yang mengatakan, wah Yudas Iskariot ini berarti ada baiknya juga. Bukan. Di sini Yudas yang menuliskan surat ini adalah saudara Yakobus. Dan Yakobus juga dikatakan adalah saudara Yesus. Artinya dia adalah seorang yang benar-benar mengenal Yesus dengan baik, dengan imannya. Sehingga ketika dia menuliskan surat ini, jadi ini hanya pendek saja 25 ayat. Tidak ada pasal 1, pasal 2, tetapi hanya surat Yudas begitu. Ia menuliskan dengan menyimpan atau mau memberikan sesuatu yang begitu berharga kepada orang-orang atau murid-murid Yesus yang benar-benar hidup pada waktu itu di tengah-tengah lingkungan di mana ada begitu banyak pengajar-pengajar sesat yang menyusup. Jadi jangan pikir, saya ini sebagai orang Kristen, sudah lama saya menjadi Kristen, saya sudah lama menjadi pelayan Tuhan, maka tidak ada lagi apa yang akan menggodai iman saya. Justru kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita akan semakin kuat juga godaan yang akan diperhadapkan kepada kita. Perhatikan apa yang menjadi dasar, yang menjadi beban dari Yudas sehingga ia menuliskan surat ini. Ia mengatakan, aku berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan bersama. Aku merasa terdorong untuk menasihati kamu agar tetap berjuang di dalam iman. Terdorong, dia terbeban karena melihat kondisi jemaat pada waktu itu, di mana para penyusup ada di tengah-tengah jemaat. Bayangkan itu, kalau dikatakan ada nabi-nabi palsu atau ada pengajar-pengajar sesat. Dan ini bisa saja menggoyahkan iman mereka jikalau mereka tidak selalu diingatkan dengan firman Tuhan. Karena itulah tema kita yang akan menjadi perenungan kita di bulan ini, saya angkat mengatakan perjuangkan dan pertahankan iman
dengan kekuatan firman. Perjuangkan dan pertahankan imanmu dengan kekuatan firman. Di sini kita melihat bagaimana kehidupan jemaat itu, bahwa ketika diperhadapkan dengan berbagai berita-berita atau pengajaran yang menyesatkan, tentunya mereka perlu dikuatkan dan dikokohkan. Sehingga nanti yang sudah tumbuh, yang sudah terpelihara, oleh karena datangnya pengajar-pengajar sesat yang menyusup, maka bisa-bisa semuanya akan mati. Seperti tanaman biasanya sudah tumbuh, tetapi karena ada sesuatu yang mengganggu, ia bisa saja mati kalau tidak terpelihara, tidak dirawat, dan tidak dijaga dengan baik. Siapa itu yang dimaksud dengan pengajar sesat? Pengajar sesat di sini adalah orang-orang yang memberikan pengajaran, memberikan masukan, memasukkan pemikiran-pemikiran yang salah kepada sekelompok orang-orang itu. Jadi ini pengajar-pengajar mengatakan bahwa mereka atau kita yang telah menerima kasih karunia Allah, nah apa-apa kalau kita melakukan dosa, toh Tuhan juga mau ampuni. Nanti hari Minggu datang pengakuan dosa, hari-hari lain tidak apa-apa berbuat dosa. Ini ada pengajar-pengajar yang memberikan masukan seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting hari Minggu kita datang melayani. Nah, mungkin itu seperti itu bagian-bagian yang bisa kita lihat. Bagaimana pengajar-pengajar sesat yang mengatakan bahwa menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Luar biasa kalau kita mengatakan hal-hal yang kita lihat sebagai dosa, tetapi mengatakan itu tidak apa-apa. Karena itulah di sini Yudas mau mengingatkan kepada jemaat, pertahankan imanmu. Jangan sampai apa yang sudah ada terpelihara di dalam kehidupan beriman itu, semuanya akan runtuh, akan goyah, akan layu, dan semuanya tidak akan berbuah apa-apa. Dalam bacaan kita pada saat ini, di sini dikatakan bahwa begitu banyak orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Karena itulah Yudas menulis surat ini untuk memperingatkan agar mereka selalu waspada dengan penyesat-penyesat yang ada. Memperjuangkan dan mempertahankan iman itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah di tengah-tengah ancaman badai yang begitu besar. Kalau ada penganiayaan, ada penderitaan, tentunya itu membuat seseorang merasa takut untuk mempertahankan iman. Tetapi apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Yudas mau membekali kita agar kita tetap kokoh, iman kita kuat dalam berbagai tantangan yang kita hadapi. Jadi kalau kita berbicara tentang memperjuangkan, bagaimana orang yang berjuang itu? Kalau orang yang di medan tempur, tentunya dia akan berusaha bagaimana supaya saya menang. Saya akan berjuang. Bagaimana saya akan melawan semua strategi-strategi yang diberikan oleh lawan atau musuh. Dia akan terus berjuang. Dia akan melakukan sesuatu. Dia tidak akan tinggal diam. Jadi yang kalau dikatakan berjuang ini, kita harus sadari bahwa kita punya musuh. Kita ada kuasa-kuasa lain yang bisa membuat kita ini menjadi lemah di dalam iman. Yang akan merampas sukacita kita, akan merampas iman kita. Karena itulah dikatakan harus memperjuangkan. Hai, kalau kita memperjuangkan iman ini, hal-hal yang bisa membuat iman kita mundur itu banyak hal yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Sehingga kadangkala di dalam kenyataannya ada begitu banyak orang yang lemah atau yang mundur dari imannya. Karena ia tidak mau memperjuangkan, ia menganggap ya biasa apa saja yang terjadi sesuai dengan kemampuan saya. Sudah itulah yang
akan jadi. Tetapi di sini Yudas mau mengatakan perjuangkan imanmu, perjuangkan. Kemudian bukan hanya diperjuangkan. Ketika sesuatu yang diperjuangkan itu telah kita miliki. Kalau kita ambil contoh memperjuangkan ya cinta. Ya ini mungkin agak berbeda sedikit tetapi mungkin kita melihat maknanya. Memperjuangkan sesuatu. Kita juga memperjuangkan bagaimana agar cita-cita kita bisa berhasil. Tentunya kita akan berusaha apapun masalahnya, apapun tantangannya. Tentunya kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik demi apa yang kita perjuangkan. Kemudian ketika kita berhasil memperjuangkan, maka kita harus memelihara atau mempertahankan apa yang telah kita raih itu. Jadi kalau kita memelihara itu, sekalipun kita telah memegang iman kita, lalu datanglah tekanan, datanglah penderitaan, datanglah masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Yudas mau mengatakan, janganlah kita mudah untuk melepaskan iman percaya kita. Karena hanya dengan mempertahankan dan memperjuangkan iman, disitulah kita akan menerima mahkota kemenangan. Jadi dia ambil bagaimana contoh orang-orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil, yang dipilih, yang dikasihi oleh Allah. Lalu di tengah-tengah perjalanan mereka, ada begitu banyak hal yang menantang kehidupan beriman. Jadi mereka yang tidak memperjuangkan iman, mereka yang tidak memelihara iman, semuanya mendapatkan hukuman dari Allah. Seperti juga Sodom dan Gomora. Jadi kita lihat Sodom dan Gomora sebenarnya sudah begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mereka bisa menyadari dosa-dosa mereka. Tetapi yang terjadi, ya itulah ada pengajar-pengajar sesat, tidak apa-apa. Kalau memang kamu sudah menerima kasih karunia, Tuhan tidak akan menghukum. Tetap kamu akan disayangi atau akan diampuni. Tetapi firman ini mengajarkan bahwa ternyata bahwa Sodom dan Gomora mengalami penghukuman yang luar biasa. Jadi ini dikatakan menjadi peringatan bagi kita semua. Karena itulah kita dipanggil untuk memperjuangkan iman kita, mempertahankan. Jadi dengan apa kita memperjuangkan dan mempertahankan? Dengan firman Tuhan. Dengan kekuatan firman Allah. Karena hanya kekuatan kita, sekalipun saya sudah dikatakan seorang pendeta yang terus mengkhotbahkan tentang firman. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman, tidak bisa akan bertahan di dalam menghadapi berbagai tekanan dan juga berbagai macam pengajaran yang diberikan, mungkin pengajaran-pengajaran sesat. Sekalipun kita sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi kalau kita tidak berjuang dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghadapi segala macam tantangan yang ada di depan kita. Karena itulah sehingga tema kita ini terus diangkat, perjuangkan dan pertahankan imanmu dengan kekuatan firman. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bagaimana itu memperjuangkan dan mempertahankan dengan firman Allah. Ayatnya yang ke-20 saya akan bacakan untuk kita. Demikian dikatakan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana cara kita agar kita bisa mempertahankan dan memelihara iman percaya kita? Dikatakan bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Artinya ini menjadi tantangan kita bersama, masing-masing membangun imannya. Karena iman kita ini, kita tidak akan saling menolong ketika terjadi penghakiman. Kita disuruh, kita dipanggil, kita diarahkan untuk membangun iman kita. Artinya kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Kita tidak terpengaruh dengan lingkungan di mana kita berada.
tetapi bangunlah dirimu di dasar iman yang suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang memberikan kita satu pengharapan dan juga kekuatan di tengah-tengah tantangan hidup yang semakin besar. Karena itu menyadari semuanya, marilah kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa sekalipun kita sudah berada di dalam lingkaran orang-orang yang terpanggil, orang yang dikasihi, orang-orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tantangan itu ada di kiri kanan kita. Tantangan itu dekat dengan kita. Maka marilah firman Allah ini akan memberikan kita perenungan, terus memperjuangkan, terus peliharakan iman dengan kekuatan firman Tuhan. Karena itulah yang akan membawa kita pada keselamatan. Keselamatan akan menjadi bahagian kita ketika kita terus setia sampai akhir. Amin.